Allahu Akbar, Allah. Bagian ke-7. Handling hewan dan teknik sembelih domba. Sahabat peduli, dalam memilih domba kurban itu syaratnya tidak jauh beda dengan memilih sapi ya. Yang pertama memang hewannya sudah cukup umur. Yang perbedaannya itu kalau sapi itu umurnya 2 tahun, domba atau kambing itu minimal sudah 1 tahun. Dan itu ditandai juga sama dengan giginya seperti ini. Lihat giginya, sudah ada gigi gigi besar. Nah, dia sudah musnah berarti sudah pulak giginya. Kemudian dia sehat, tidak sakit, lincah dan aktif seperti ini. Kemudian tidak buta, matanya normal, dan kakinya juga normal, dia tidak pincang. Dalam penyembelihan domba itu ada titik-titik kritis di mana domba itu seringkali bau kan, apalagi domba jantan seperti ini. Bau perengus itu menjadi sebuah hal yang permasalahan yang cukup sering muncul dalam pelaksanaan penyembelihan domba. Jadi dombanya bau, tidak enak dikonsumsi. Salah satu faktor yang menyebabkan domba itu bau adalah domba itu stres. Kenapa domba stres? Karena pelaksanaan penyembelihannya yang cukup dramatis ya. Seringkali kalau kita lihat di tempat-tempat penyembelihan, panitia-panitia penyembelihan hewan kurban, 1 ekor domba ini itu diikat beramai-ramai atau misalnya dipegang beramai-ramai sampai 5 orang gitu ya. Sehingga domba itu sudah stres duluan gitu. Nah, terus bagaimana cara kita menghandle domba? Nah, domba itu memiliki titik-titik kelemahan tertentu yang itu bisa kita manfaatkan untuk bisa mengkondisikan domba. Oke, kita akan coba. Yang pertama kita perlu lakukan adalah, nah ini dombanya cukup aktif ya. Kita ambil kakinya. Kita rebahkan. Nah, titik yang harus kita tekan itu adalah pundak. Kemudian amankan rahang. Oke, domba ini tadi cukup aktif ya, susah untuk dikondisikan. Tapi ketika misalnya kita tekan titik kelemahannya, ini dia tidak akan bisa banyak bergerak. Oke. Dombanya kita buat tenang. Nah, setelah tenang ini baru kita lakukan penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, tapi sebenarnya tidak perlu juga sendiri kalau misalnya kepanitiaan banyak. Ini hanya mencontohkan pengkondisian domba itu tidak perlu banyak orang. Jadi kalau domba itu sudah dikeroyok oleh banyak orang, maka dia akan cukup stres gitu ya. Tapi kalau misalnya posisinya akhirnya cukup menyakitkan. Ini tidak ini ya, tidak berat badan saya nggak bertumpu di sini, ini hanya nempel. Berat badan saya berada di sini. Saya hanya menekan titik kelemahan dari domba tersebut. Domba ini ya. Nah, titik kelemahannya di sini, tepat di mana lutut saya berpijak. Dan ini tidak dengan tenaga, hanya ditempelin aja. Nah, menghandle domba itu bukan dengan memegang tanduknya. Seringkali kan dipegang tanduknya. Nah, ketika kita pegang tanduknya, maka domba itu akan cenderung berontak dan cukup kuat untuk melakukan perlawanan. Jadi kita pegang itu rahangnya. Rahang depan kita pegang. Nah, dia tidak akan banyak dia tidak akan banyak perlawanan. Setelah seperti ini, cukup tenang, baru kita akan penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sahabat peduli, titik potong hewan itu ada 2 macam. Hewan yang ada di Indonesia yaitu sapi kerbau dan domba kambing. Sapi kerbau itu 5 jari dari rahang. Kalau domba itu 3 jari. Ini pangkal rahangnya. Ini ujung rahang nih. Nah, kita tambah 3 jari, kita potong di sini. Ini tepat di bawah jakunnya. Jangan memotong di atas jakun. Kalau memotong di atas jakun itu akan membuat domba yang disembelih itu diragukan kehalalannya karena tidak terpotong hulkum dan mar'inya. Jadi kalau misalnya kita potong di atas jakun, yang terpotong itu nanti pangkal lidah. Jadi hulkum mar'i itu tidak terpotong. Jadi potong minimal berada di 3 jari dari rahang. 3 jari seperti ini. Nah, 3 jari ini jakunnya pas berada di jari tengah kita. Nah, kita potong di jari ketiga. Gitu. Tenang kan? Nah, ini bisa buat pertunjukan seperti ini.
Ya, sahabat peduli, itulah beberapa cara kita untuk mempermudah pelaksanaan udhiyah pada saat Zulhijjah tahun ini. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat peduli semua, sehingga sahabat peduli bisa melaksanakan kurbannya dengan baik sesuai syariat, memilih hewan yang sesuai syariat, kemudian juga bisa melaksanakan penyembelihan dengan lebih aman dan juga keserawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.